Harun Semah. Saudara, saat ini di hadapan kita telah tersaji website Medasing atau website Smart Village di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Smart Village yang dimaksud di sini adalah sebuah gagasan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan pembangunan melalui optimalisasi pembangunan dan inovasi desa, serta upaya untuk mensinergikan rencana pembangunan desa dengan rencana pembangunan daerah. Nah, dalam operasionalnya mereplikasi dan mengintegrasikan 3 aplikasi indeks pengukuran pembangunan, yaitu Indeks Desa Membangun atau IDM, Indeks Inovasi Daerah atau IID, dan Indeks Daya Saing Daerah atau IDSD, sebagaimana diatur dalam Permendes PDTT nomor 2 2016, Peraturan Pemerintah nomor 38 2017 dan Permendagri nomor 104 2018 sebagai wujud dari implementasi Undang-Undang nomor 6 2014 tentang desa dan Undang-Undang nomor 11 2019 tentang Sinasiptek. Medasing yang selama ini merupakan program inovatif yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Sangihe, berlangsung secara konvensional dan belum disentuh dengan aspek teknologi informasi untuk menyampaikan kepada publik terkait dengan pencapaian dari kegiatan pemerintah kabupaten ini. Di akhir masa jabatan Pak Bupati Yabes Esar Gagana dan almarhum Helmut Hontong, maka saya kemudian berpikir untuk meriset lebih dalam pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui program Medasing. Jadi website Medasing ini menyajikan 6 menu kepada publik agar supaya publik turut serta mengetahui dan mengontrol jalannya program pemerintahan. Konsep dasar dari Medasing ini adalah konsep yang saya bangun dalam program Smart Village. Substansi dari Smart Village sendiri adalah sebuah program yang secara khusus mendorong terjadinya percepatan pembangunan desa di 145 desa se-Kabupaten Sangihe agar supaya mengalami pertumbuhan signifikan mencapai indeks desa membangun sehingga kinerja dana desa dapat diketahui. Karena barometer dari pembangunan daerah sangat ditentukan oleh perkembangan pembangunan desa. Nah, karena itu penting untuk dilakukan optimalisasi indeks pembangunan desa. Kan pertanyaannya, apa yang dioptimalkan dari indeks pembangunan desa? Mari kita buka indeks desa membangun. Kita lihat pada ranking. Di sini Kabupaten Kepulauan Sangihe pada tahun 2020 statusnya berkembang dari 145 desa, indeksnya 0,6321 pada tahun 2020 berkembang statusnya menjadi 0,6437 pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,80. Sekarang mari kita cek bagaimana perkembangan IDM di tingkat kecamatan. Kita lihat Kecamatan Kendahe. Nah, ini Kecamatan Kendahe dari tahun 2020 berkembang dari indeks 0,6147 menjadi 0,6109 pada tahun 2021. Tingkat pertumbuhannya minus 0,62%. Kecamatan Tabukan Utara dengan 24 desanya pada tahun 2020 statusnya berkembang dengan indeks 0,6913 menjadi 0,7054 pada tahun 2021. Tingkat pertumbuhannya 2%. Tabukan Tengah dengan 18 desa pada tahun 2020 mencapai 0,6512 menjadi 0,6671 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 2,38%. Tabukan Selatan dengan 14 desa pada tahun 2020 mencapai 0,6173 berkembang menjadi 0,6192 pada tingkat pertumbuhan 0,31%. Tabukan Selatan Tenggara dengan 6 desa pada tahun 2020 indeksnya 0,5919
tertinggal menjadi 0,5976 masih tertinggal dengan pertumbuhan 0,95%. Tabukan Selatan Tengah dengan 9 desa pada tahun 2020 tertinggal pada indeks 0,5544 menjadi 0,554 pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan 0,18%. Kecamatan Manganitu dengan 18 desa berkembang pada tahun 2020 dengan indeks 0,6470 menjadi 0,6684 pada tahun 2021 dengan tingkat pertumbuhan 3,2%. Kemudian Manganitu Selatan dengan 13 desa pada tahun 2020 indeksnya 0,5887 alias tertinggal menjadi berkembang pada tahun 2021 dengan indeks 0,6123 pada pertumbuhan 3,85%. Tamako dengan 20 desa pada tahun 2020 indeksnya 0,6628 berkembang menjadi 0,6758 pada tahun 2021 dengan pertumbuhan 1,92%. Tatoareng pada tahun 2020 statusnya tertinggal dari 7 desa, 0,5475 indeksnya masih tertinggal pada tahun 2021 dengan indeks 0,5513, tingkat pertumbuhannya hanya sebesar 0,69%. Nah, ini Nusa Tabukan, 5 desa pada tahun 2020 indeksnya 0,6304 pada status berkembang menjadi tetap berkembang pada tahun 2021 dengan indeks 0,6397 pada pertumbuhan 1,45%. Kepulauan Marore pada posisi tertinggal dengan indeks 0,5648 pada tahun 2020 tetap tertinggal pada tahun 2021 dengan indeks 0,5655 pada pertumbuhan 0,12%. Demikian mengenai status dan indeks yang dicapai oleh seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sekarang mari kita lihat apa yang menjadi rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dari hasil pengolahan data IDM ini. Rekomendasi untuk pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari 3 kategori. Kategorinya terpenuhi, diksi terpenuhi ini dalam format Smart V ada disebut sebagai optimal. Dianggap sudah terpenuhi atau sudah optimal. Sedangkan yang belum dan tidak optimal digambarkan sebagai super prioritas untuk tidak optimalnya. Dan belum optimal itu digambarkan sebagai prioritas. Lalu indikator apa yang masuk dalam prioritas, super prioritas, dan optimal terpenuhi. Dalam rekomendasi ini terdapat 11 dimensi dengan 37 indikator. Di dalamnya mencatat berapa banyak yang sudah terpenuhi optimal, berapa banyak desa yang tidak terpenuhi sehingga dia masuk pada skala super prioritas, dan berapa banyak desa yang menjadi prioritas. Data ini kemudian saya olah dan mendapatkan hasil yang termuat di dalam Daseng pada menu optimalisasi. Sehingga kita di sini melihat tingkat optimalisasi. Jadi diolah dari data IDM tadi, kita menemukan tingkat optimalisasi pembangunan desa. Laporannya seperti ini, desa prioritas dan desa super prioritas. Seperti ini gambarannya. Jadi skalanya kita dapat melihat mana yang menjadi desa prioritas dan super prioritas. Ini diukur berdasarkan pada tingkat presentasi tertinggi yang mana. Jadi mulai dari nomor 1 itu artinya tertinggi urgensinya. Dari 37 indikator, terdapat 25 indikator yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten karena merupakan kewenangan dari tingkat kabupaten untuk menjawab permasalahan pembangunan di tingkat desa. Kewenangan itu seperti misalnya pendistribusian tenaga dokter, tenaga bidan, dan sebagainya. Sekarang mari kita lihat target optimalisasi. Dalam merumuskan target optimalisasi perlu kita terlebih dahulu mengetahui perkembangan status desa dari tahun ke tahun. Nah, ini sudah ada data yang diperoleh dari IDM, data tahun 2020 ke 2021.
Ada 2 desa tertinggal tahun 2020, tetap 2 pada tahun 2021. Kemudian 32 desa menjadi 27 desa tertinggal pada tahun 2021, 92 desa berkembang menjadi 87 desa berkembang, 19 desa maju menjadi 27 desa maju pada tahun 2021, dan ada 2 desa mandiri lahir di tahun 2021 ini. Selanjutnya perlu diketahui juga mobilisasi dari status desa atau gerak vertikal dari setiap status desa yang berkembang, baik itu perkembangan positifnya maupun perkembangan negatifnya. Nah, di sini kita lihat ada desa yang berkembang dari sangat tertinggal tetap pada sangat tertinggal. Ada 2 desa, 27 desa yang berkembang yang tetap tertinggal dan 2021 tetap tertinggal. 87 desa berkembang pada tahun 2020 tetap berkembang pada tahun 2021. Kemudian ada 9 desa berkembang pada tahun 2020 menjadi maju pada tahun 2021. Ada 1 desa berkembang pada tahun 2020 menjadi mandiri. Dari gerak pertumbuhan status desa ini, kita dapat menghitung rata-rata pertumbuhan dari setiap status yang bergerak itu. Nah, di sini kita lihat ada pertumbuhan yang signifikan pada berkembang menjadi maju. Desa berkembang menjadi mandiri itu sebesar 14,48, tapi sayangnya itu jumlah desanya sedikit, hanya 2 desa atau berada pada posisi 1%. Sedangkan yang paling besar adalah posisi bertahan di tetap berkembang 60% dengan rata-rata pertumbuhan 0,60, dan berkembang menjadi maju ada 6% dengan rata-rata pertumbuhan cukup signifikan yaitu 9,03%. Setelah kita mengetahui gerak, selanjutnya kita membuat tabel konfirmasi tingkat percepatan pembangunan dan tingkat optimalisasi pembangunan. Nah, tabelnya seperti ini. Ini ada rentang pertumbuhan untuk optimalisasi, jadi kecepatan dan optimalisasi. Yang pergerakannya cepat disebut sebagai pergerakan akselerasi, pergerakannya di atas 0. Yang pergerakannya dari 0 sampai minus tertinggi itu dipakai untuk mengukur tingkat optimalisasi program. Karena dari 0 ke minus itu berarti programnya tidak optimal. Semakin besar tingkat minusnya artinya semakin tidak optimal programnya atau semakin mundur tingkat akselerasinya. Tidak ada desa yang berada pada posisi di atas 20%. Tapi sudah ada 2 desa berada pada posisi pertumbuhannya, rentang pertumbuhannya itu di kisaran minus 10% sampai dengan minus 20%. Sehingga tidak optimal pada skala tinggi atau akselerasinya mundur cepat. Itu ada 2 desa. Kemudian pada rentang pertumbuhan minus 5 sampai dengan minus 10, desa itu tidak optimal sedang atau mundur sedang. Itu ada 5 desa banyaknya dari 18 desa yang teridentifikasi bergerak dengan angka minus. Kemudian pertumbuhan dari desa dengan minus 0,01 sampai minus 5 atau tidak optimal pada skala rendah atau disebut akselerasinya mundur lambat, itu sebanyak 11 desa dari 18 desa yang teridentifikasi bergerak mundur minus 61%. Kemudian desa-desa yang mengalami stagnasi yang indeksnya 0,0 itu disebut sebagai belum optimal. Nah, karena dia stuck. Hasilnya pada status akselerasinya disebut stagnan. Nah, jumlahnya 49 desa dari total 67 desa yang stuck dan kemunduran minus. Sehingga total presentasinya sebesar 73%. Kemudian yang mengalami pertumbuhan positif itu dengan tingkat akselerasi yang tinggi, mulai dari 0,01 sampai dengan 5 disebut sebagai optimal rendah pada status optimalisasinya, dan status akselerasinya disebut maju lambat. Begitu juga dengan rata-rata pertumbuhan 5 sampai dengan 10%, optimal sedang sebanyak 12 desa. Yang tadi di maju lambat itu sebanyak 49 desa dari 78 desa yang teridentifikasi bertumbuh positif. Nah, setelah menghitung data ini, maka kita mengetahui bahwa tingkat optimalisasi pada kondisi minus ini, artinya kondisi yang tidak optimal ini, maka tingkat optimalisasinya adalah sebesar minus 49% dan tingkat akselerasinya sebesar 51%. Dan ketika kita konfirmasi ke
ke tabel konfirmasi akselerasi dan optimalisasi di bawah ini, maka kita melihat di bawah 40% tingkat akselerasinya disebut sangat lambat, 40% sampai dengan 60% disebut lambat, 60% sampai dengan 80% disebut cepat, di atas 80% disebut sangat cepat. Kemudian tingkat optimalisasinya di bawah 40% karena dia minus, ini artinya minus di bawah dari minus 40, sangat optimal. Minus 40 sampai dengan 60 itu optimal. Kemudian minus 60 sampai dengan minus 80 itu kurang optimal, dan semakin besar minus 80 berarti dia tidak optimal. Sehingga secara keseluruhan daya dapat direkomendasikan pada status dan tingkat akselerasi serta optimalisasi pembangunan desa pada level kabupaten ini adalah dilakukan percepatan dari berkembang ke maju. Nah, kalau kita konfrontir dari posisi berkembang ke maju, kita lihat pada tabel di atas, pada tingkat mobilisasi, maka target pekerjaan kita untuk menjaga stamina kinerja pembangunan desa pada tahun 2022 sampai 2024 adalah target berkembang ke maju ini, yang mengambil 6% ini. Berarti tingkat percepatannya, rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 9,03%. Dengan demikian, jadi kesimpulannya adalah untuk mencapai tingkat optimalisasi maksimum, maka target percepatan pembangunan dari berkembang ke maju adalah sebesar 9,03%. Realnya kenapa? Karena rata-rata yang dicapai oleh Kabupaten Sangihe, oleh desa di Kabupaten Sangihe pada posisi berkembang ke maju adalah rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 9,03. Jadi tidak ngarang-ngarang, benar-benar data yang bicara. Nah, dari kesimpulan ini maka dapat diproyeksikan target optimalisasi pembangunan desa dari tahun 2022 ke 2024 adalah sebagai berikut. Nah, ini tabel ini. Sehingga tahun ini kita berada pada posisi ini, 2021. 8 berkembang, masih ada 4 tertinggal. Tapi pada tahun 2024 dengan menggunakan target 9,03% per tahunnya, maka yang akan kita capai adalah Sangihe pada situasi 5 kecamatan dalam keadaan mandiri dan 7 kecamatan dalam keadaan maju. Dengan menerapkan target berkembang maju, maka ada ini hasilnya di 2024. Next, menu peta ini berisi peta pertumbuhan pembangunan desa, peta infrastruktur desa, peta destinasi wisata, dan peta potensi bencana. Jadi isinya adalah seperti ini nanti gambarannya. Akan lebih menarik lagi kalau dia dibuat peta spasial. Perkembangan pembangunan itu diukur dari hasil perkembangan IDM. Menganitu Selatan tertinggal menjadi maju dengan tingkat pertumbuhan paling tinggi 3,85. Batu Areng tertinggal, tapi yang satu-satunya mengalami perkembangan minus adalah Kecamatan Kendal. Nah, saudara, dengan diberlakukannya mendaseng online ini, maka kinerja dari kepala SKPD, kinerja dari para camat, dan kinerja dari para kepala desa seluruhnya dapat dipantau dan dapat diukur pada setiap bulan, setiap triwulan, setiap tahunnya. Semoga sukses.